Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha liman anaba ilaihi babar rahmati wal ghufran wa istadraja bil hilmi wal imhali man jahara bil fisqi wal isyan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ghafirudz dzanbi wa qabilut taubi wa syadidul iqab wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu man taba wa nab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat-irodatnya kita bisa berada dalam atau berjumpa dalam kesempatan kali ini mau izuh hasanah atau mengisi waktu. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin. Amin. Hadirin rahimakumullah, apa kabar? Semoga para hadirin, para pemirsa berada dalam sehat walafiat, tidak kekurangan, tidak kurang sesuatu apapun pada kesempatan kali ini ya. Seperti biasa kita berada dalam kesempatan ini mau izuh hasanah, sharing lah ya, sharing atau berbagi ilmu ya, karena itu termasuk ke dalam bagian yang sangat diperlukan sekali dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau punya ilmu itu jangan pelit gitu, maksudnya jangan disimpan gitu. Selama itu ilmu itu bermanfaat bagi semua orang, ya, terutama dalam hal ini ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang yang namanya tobat. Kata tobat sendiri itu kan berasal dari bahasa Arab yang secara lugat, secara bahasa itu ar-ruju'u kembali. Dan menurut hukum syara, tobat itu adalah ar-ruju'u ilallahi amman kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa al-mahmudu fihi. Tobat menurut syara adalah kembali kepada Allah dari perbuatan yang tercela menurut hukum syara menuju ke perbuatan yang baik atau terpuji menurut hukum syara. Jadi intinya dari tobat itu adalah mengembalikan apapun kepada Allah. Ya, sebab yang namanya manusia kan al-insan mahallul khota'i wan nisyan, tempat lupa, tempat salah dan lupa gitu ya. Namanya manusia, selama setannya itu berada dalam tubuh kita, ya tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Akan bergantung kepada kekuatan keimanan kita. Jangankan yang lemah iman, yang kuat iman saja bisa tergoda, apalagi yang tidak kuat keimanannya. Jadi ketika manusia baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan maksiat atau dosa, lalu dia itu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, itu kan sudah kategori tobat. Hanya saja tobat itu kan tidak sembarangan ya, yang penting tobat aja gitu, tidak ya, tetap ada aturan-aturannya gitu kan, ada step by stepnya gitu, tidak serta-merta dengan bertobat terus kita seenaknya saja kan gitu ya. Yang namanya kan sudah berbuat kesalahan, masa ya kita menyepelekan gitu kan ya. Contohnya sesama manusia sudah tahu dia berbuat salah ya, ketika minta maafnya pun minta maaf yang ya kelihatan sama kitanya gak serius, kitanya juga jadi kesel lihatnya begitu ya, itu kan ya, kurang lebih lah begitulah ya. Nah, oleh karena itu Allah berfirman dalam surat
An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, bertobatlah kalian ilallahi, kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah dari perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang mengandung kebaikan atau perbuatan terpuji. Jami'an, semuanya, jangan setengah-setengah. Ya, ditujukannya kepada ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian menjadi termasuk orang-orang yang beruntung, gitu. Ya. Kemudian ada seorang ulama, ya, yaitu Imam Al-Qarazi. Beliau berpendapat at-taubatun nasuhu yajma'uha arba'atu asya. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, itu terkumpul dalam 4 perkara. Maksudnya harus ada 4 syarat. Yang pertama, al-istighfaru bil lisani, beristighfar dengan lisan, wal iqla'u bil abdani, dan akan berusaha untuk melepaskan dari badan, ya, maksudnya melepaskan dari badannya, badan seseorang itu, dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Yang kedua, yang ketiga itu adalah wa itmaru tarkil audi bil janani, menyimpan dalam hati, maksudnya berazam, mungkin ya, bermaksud tidak kembali, tarkil audi, tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Ya. Lalu yang keempat, wa mujaharatus sayyil khullani, dan menghindari atau menjauhi orang-orang, sahabat-sahabat yang suka melakukan perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan jahat, zolim, dan sejenisnya. Jadi sekali lagi menurut Imam Al-Qarazi, tobat itu ada 4 syarat. Yang pertama, beristighfar dengan lisan. Yang kedua, berusaha untuk melepaskan diri dari badan, melepaskan badan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Menahan diri, tangan, kaki, mulut, telinga, mata, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bermaksud dalam hati untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Baru yang keempat adalah menghindari orang-orang atau teman-teman, ya, karena kan yang namanya teman itu kan, apalagi teman dekat, ya, gitu, suka ada yang dengan kata istilah menghargai, ya, menghargai kepada teman. Masa tidak menghargai kepada teman, gitu kan, ya. Saya melakukan perbuatan dosa sementara kamu tidak, ya, itu namanya tidak menghormati sebagai teman, ya, gitu. Nah, itu makanya yang keempat itu menghindari atau menjauhkan diri dari teman-teman yang sering atau suka melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Gitu. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, Allah berfirman, surat Al-An'am ayat 54, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Artinya, wallahu a'lam bimuradihi, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Tuhan kalian sudah mencatatkan diri, ala nafsihi, atas zatnya ar-rahmah, rahmat. Jadi Allah sudah menetapkan rahmat atas zatnya, atas atas zatnya Tuhan kalian. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin, bahwasanya barang siapa di antara kalian yang berbuat perbuatan jelek atau jahat,
bijahalatin dengan kebodohannya, ketidaktahuannya, sumataba mimbadihi, lalu ia bertobat setelahnya, setelah amila, setelah melakukan perbuatan tersebut, wa aslaha, dan ia orang tersebut mau memperbaiki dirinya, wa annahu, maka sesungguhnya Allah adalah ghafurun, yang maha mengampuni, rahimun, lagi maha maha penyayang. Biasanya rahim itu maha penyayang atau maha pemurah hati gitu ya. Jadi ada orang, jadi ini yang digambarkan dalam Quran ini, ada orang yang berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, dijahalatin karena ketidaktahuan. Setelah itu dia bertobat, setelah bertobat kemudian memperbaiki diri, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Asal benar saja ya, jangan dijadikan sebagai main-main gitu, atau ada tujuan lain yang bukan karena Allah ya, gitu. Jadi jangankan dosa yang kecil, ya, dosa yang diibaratkan 2 gunung, apabila benar-benar bertobat ya dengan taubatan nasuha, ya, maka insya Allah Allah akan menghapuskannya. Gitu. Tapi kan tidak semudah itu, apalagi di zaman sekarang, ketika kemaksiatan sudah merajalela ada di depan mata, apakah itu bersifat secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, kalau bersifat langsung, misalkan kita melihat sesuatu yang dilarang oleh agama, kan langsung tuh melihat ya. Tidak langsungnya medsos, ada HP ya. Misalkan ini. Ternyata di dalamnya ini ada hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, kalau tidak sengaja ya lewat aja. Zaman sekarang gitu. Tapi ini wah diresapi gitu. Wah, itu baru namanya secara tidak langsung, yang melalui gambar atau video kan. Ada yang live, ada yang tidak live kan gitu. Tapi kalau misalkan secara ini kan lihat langsung, ya itu kan langsung. Begitu ya maksudnya. Dan Allah itu maha pengampun, lagi maha pemurah hati, maha penyayang gitu ya terhadap umatnya, makhluknya. Allah itu sudah gimana baiknya sama makhluk itu ya. Bager kalau orang Sunda bilang, berehan gitu orang Sunda bilang itu ya. Jadi jangankan orang yang beriman, orang kafir saja di dunia sama Allah itu diberi rizki, hanya saja istidraj ya, memberinya juga bukan pemberian yang secara ikhlas gitu ya, gitu. Itu kan namanya istidraj. Tapi ya itulah kehendak Allah ya, kita tidak bisa menghalangi gitu kan ya. Jadi jangan heran kalau misalkan, ya Allah kenapa saya ini orang yang beriman, saya orang Islam, saya sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan, saya puasa Ramadan tidak pernah ketinggalan kecuali kalau dalam keadaan sakit parah itu juga, zakat saya keluaran setiap hari, tapi kenapa kehidupan saya seperti ini, sementara dia sholatnya tidak pernah, puasanya juga tidak pernah, pulang betong atau ya, kadang puasa kadang tidak, zakatnya juga kadang bayar kadang tidak, seingat dianya aja gitu. Tapi kenapa dari sisi materi dia udah terpenuhi, kaya lah gitu, gitu ya. Ini saya yang sholat nih, saya yang sholat nih, kok susah-susah amat hidupnya gitu kan. Nah disitulah perbedaan antara harta yang berkah dengan harta yang tidak berkah gitu kan. Makanya tetap saja Allah itu maha pemurah, walaupun dia tidak pernah sholat tetap aja diberi rezeki gitu kan ya. Ya, artinya kalau menemukan hal yang seperti itu, introspeksilah kepada diri sendiri gitu kan. Biarin aja mereka
kayak juga apa di dunia gitu kan. Dunia itu kan hanya tempat singgah sementara kan. Itu. Sementara yang menjadi tujuan hidup kan adalah ya selain karena Allah itu ya. Ya karena Allah itu ya. Kalau melakukan suatu perbuatan harus ikhlas karena Allah. Tetapi ini maksudnya konteksnya itu adalah kita akan menuju hari akhirat, hari yang kekal. Nah di situ. Makanya carilah untuk yang hari akhirat, hari kekal gitu ya. Ya rezeki manusia kan beda-beda juga ya. Nah, introspeksi kepada diri sendiri sambil bertobat. Banyak memohon ampunan kepada Allah. Barangkali kita juga masih banyak dosa belum terhapus semuanya. Gitu kan. Jadi lagi, setiap hari jadi lagi. Maksudnya maksiatnya, dosanya jadi lagi, hilang, tobat, jadi lagi, hilang, tobat, jadi lagi. Gitu. Jadi seolah-olah perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang nagih, ketagihan, gitu. Apa kencang, gitu ya. Karena setan yang mendorong manusia untuk berbuat kemaksiatan atau kejahatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau akhtatum hatta tablughu khotoyakumus sama, thumma tubtum lataballahu alaikum." Lau akhtatum, andaikan kalian itu berbuat kesalahan, hatta tablughu khotoyakumus sama, sampai ya kesalahan-kesalahan kalian atau dosa kalian itu sudah mencapai langit. Tuh bukan gunung lagi, sudah mencapai langit. Tsumma tubtum, lalu kalian bertobat, lataballahu alaikum, maka Allah akan menerima tobat kalian. Tuh setinggi langit saja dosanya ya. Allah itu akan menghapuskan dosanya asal tobatnya yang sebenar-benarnya. Tidak terasa waktu terus berlalu ya. Dicukupkan sekian saja untuk materi kali ini, tobat ini. Karena namanya juga sharing ya. Terlalu panjang juga bosan takutnya ya. Itu kan ya, yang penting mah singkat tapi berisi gitu ya. Jadi sekali lagi kita tetap berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita perbuat, terutama dosa-dosa kecil ya. Karena kalau berkaitan dengan dosa besar, maka tobatnya itu akan berbeda ya dengan tobat yang dosa-dosa kecil gitunya. Seperti yang mana dosa besar itu seperti musyrik, murtad gitu ya. Terus durhaka kepada orang tua gitu ya, terus membunuh orang gitu kan ya, atau bunuh diri gitu ya. Ini membunuh orang lah ya, membunuh orang tanpa haknya gitu ya. Itu kan termasuk perbuatan dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil ya mata tidak sengaja atau sengaja melihat sesuatu yang dilarang oleh agama. Telinga mendengarkannya, baik sengaja atau tidak sengaja gitu kan. Lisan nih yang paling banyak, lisan. Ya, termasuk lisan gitu ya. Itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang bertobat ya dalam doa wudhu kan Allahumma ja'alni itu kan minat tawabina minal mutatahhirina ya. Semoga ya Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni, ya Allah semoga engkau menjadikanku minat tawabina termasuk orang yang bertobat, wa ja'alni minal mutatahhirin dan termasuk kepada orang-orang yang suci ya, mutatahhirin suci, dan waj'alni min ibadika sholihin, dan menjadikanku sebagai orang-orang atau termasuk orang-orang yang soleh gitu kan ya. Nah, innallaha tadi kan inna fa annahu ghafurur rahim.
wa annahu ghafurur rahim. Ya, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, maha penyayang atau murah hati gitu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya, terutama dari tutur kata atau terucap yang kurang berkenan di hati. Semoga para pemirsa, para hadirin mau memaafkan saya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.